Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhina karena hutang. Para ulama menjelaskan kenapa terhina karena hutang. Lihat perkataan yang menarik dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala, ulama yang masih hidup. Beliau mengatakan di dalam perkataan beliau ketika mensyarah kitab Bulughul Maram, perhatikan bagaimana sisi terhina karena hutang itu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, ad-dain dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Hutang membuat terhina di siang hari dan tersiksa sengsara di malam hari. Terhina di siang hari itu bagaimana? Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, wad-dainu sahibun ma'rufun ladaik. Orang yang menghutangimu adalah orang yang paling kamu hafal. Ini yang ratusan hadir ini, yang paling saya hafal adalah yang pernah menghutangi saya. Betul? Kalau ada perkumpulan di kelurahan, semua kepala keluarga kumpul satu kelurahan, maka dia pasti mau nanya dulu, Bapak si fulan ada enggak? Terhina. Ya. Wadda'in sahibun ma'rufun ladaih. Orang yang menghutangimu, orang yang paling kamu hafal, paling kamu kenal, meskipun dia di pojok masjid. Betul? Ini satu. Yang kedua, walau rafa'a sautahu alaik walau adzak ma ahadun yalumuh. Kalau seandainya yang menghutangimu mengangkat suaranya di hadapanmu, nagih hutang dengan suara yang lantang, yang keras, sedikit bahkan tidak sedikit untuk menghinakan, mencaci, maka tidak ada seorang pun yang mencela si fulan tersebut. Ini terhinanya. Karena kenapa? Karena dia sedang menagih apa? Haknya dia. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang menagih hutang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lantang. Ya Rasulullah, iqdi 'anna ad-dain. Wahai Rasulullah, bayar hutang. Suara lantang keras sampai para sahabat yang lain agak marah, hampir mengangkat senjata. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang marah tersebut, "Da'hu fa inna li sahibil haqqi maqalan." Biarkan dia yang punya hak, yang berhak untuk berbicara. Ini terhinanya karena hutang. Meskipun saya katakan, mudah-mudahan tidak ada yang hadir di sini yang kerja debt collector, apalagi sampai menjadi jagal-jagal ataupun preman-preman debt collector, maka itu berhenti saja karena nggak nyunah. Ya, amalannya tidak apa? Nyunah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza tawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang santun tatkala membeli, santun tatkala menjadi penjual, dan santun tatkala menagih hutang. Apalagi sampai debt collector kerjaannya mukulin orang sampai membunuh, maka ini diharamkan dalam Islam. Itu yang kedua. Kalau ada orang mengangkat suaranya di hadapan orang yang berhutang, dia menagih haknya, maka tidak ada seorang pun yang mencela orang yang mengangkat suara tersebut. Oh, kamu nggak sopan. Enggak, dia sedang nagih hutang. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditagih hutang oleh sebagian sahabatnya. Kemudian, ta'ridu nafsaka lil ihana. Lihat, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, kamu meletakkan dirimu dalam kehinaan. Orang yang berhutang pasti dihinakan. Caranya bagaimana terhina? Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Kadang-kadang gara-gara hutang, ada hukum dalam Islam itu namanya hukum hijr. Hukum hijr itu adalah kalau dia terlilit hutang, si fulan misalkan terlilit hutang, dan dia punya penghasilan setiap bulannya, maka orang ini gajinya tidak boleh dia yang pegang.
Kalau berjalan syariat Islam, yang memegang adalah pemerintah yang berkuasa. Pemerintah yang mengatur gajinya agar dia bisa bayar hutang. Itu namanya hukum apa? Hijr. Ya. Ini merendahkan, menghinakan orang. Kemudian wa ta'ridu nafsaka ahyanan lisijin wa ta'dib. Kadang-kadang gara-gara hutang dipenjara. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itulah maksud daripada terhina karena hutang. Yang ketiga, maksud daripada terhina karena hutang, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berhutang tidak diampuni dosanya. Berat ya? Semua dosa diampuni kecuali dosa hutang. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yughfaru lisyahid kull dzamb. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosa. Kul dalam bahasa Arab, kata kullu itu adalah sirah aqwa siyaghin dalla 'alal umum, kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Artinya orang yang mati syahid di peperangan dia akan diampuni seluruh dosanya tanpa terkecuali, illa dain, kecuali hutang. Berarti hutang mengalahkan pahala jihad. Ya, hutang mengalahkan pahala jihad. Ini terhina karena hutang. Di sini perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kata beliau, fihi hadhil fadilah al-azimah lil mujahid. Di dalam hadis tadi terdapat keutamaan yang sangat agung bagi orang yang berjihad, yaitu dosanya diampuni, seluruh dosa. Wahia takfiru khotayahu kulliha, yaitu mengampuni seluruh kesalahannya seluruhnya, illa huquqal adamiyin, kecuali hak antara dia dengan manusia. Wa innama yakunu takfiruha bihadhihi syurut al-madhkurah wa huwa an yuqtala sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir wa fihi anna al-a'mal la tanfa'u illa bin niyyah wal ikhlas. Yang menjadi pembicaraan kita adalah bahwa seluruh dosa, kata Imam Nawawi rahimahullah, akan diampuni kecuali hutang, karena dia adalah hak antar manusia dengan manusia. Harus minta halal Pak dari sekarang. Ya. Dan saya ingat sedikit permintaan halal, sebagaimana hadis riwayat Bukhari tadi, minta halal hari ini. Dan minta halal itu boleh dengan cara yang umum. Misalkan waktu SMP, SMA kita sering ngambil di warung tanpa izin si pemiliknya. Sekarang sudah ngaji, sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, sudah mengikuti kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia sadar, dia bertaubat. Maka salah satu bentuk taubatnya terhadap hak orang lain, dia harus minta halal. Minta halal kepada pak hajinya itu, yang punya warungnya itu. Datang dia, Pak Haji, mohon maaf, saya pernah melakukan kesalahan terhadap Bapak. Saya pernah nyuri ini, nyuri ini, nyuri ini, nyuri ini, dan saya minta halal. Kalau dimaafkan, dihalalkan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang dengan merinci seperti ini, si Pak Hajinya tadi, saya maafkan, tapi ayo kita ke polisi dulu. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau saat seperti ini dia minta halal dengan umum, boleh. Misalkan dia datang kepada orang, Pak, pokoknya Bapak halalkan saya, selesai urusan kita. Kalau kata anak muda, lu, gua, selesai. Itu boleh.
Kalau dikira kalau kita rinci nanti akan nambah masalah besar. Ya, asal Bapak, iya saya halalkan kamu, itu cukup Pak. Urusan kita selesai berarti. Itu boleh. Ini bukan saya meremehkan masalah hutang, masalah hak orang lain. Tetapi kita berusaha agar minta halal. Dan orang bertobat tidak boleh tercebur ke dalam kesalahan yang sama 2 kali. Dia ingin bertobat tetapi dipersulit, jangan. Dan ada pemandangan menarik Pak, sedikit melenceng tentang masalah taubat. Indahnya taubat itu, ternyata Allah itu ingin kita berdosa. Ingin kita berdosa. Dan saya sadar mengatakan ini. Allah ingin kita berdosa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laulan tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru." Kalau seandainya kalian tidak berlakukan dosa, ini semua malaikat-malaikat di hadapan sini, ya, maka Allah akan wafatkan kita semua. Dan Allah akan gantikan kita dengan manusia-manusia yang berdosa sampai kita meminta ampun kepada Dia. Itu indahnya taubat. Jadi sebenarnya Allah ingin kita berdosa agar apa? Agar kita minta ampun selalu kepada Allah Subhanahu.